Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum yang dirancang untuk memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Kurikulum ini menekankan pembelajaran yang lebih fleksibel, relevan, dan berpusat pada peserta didik. Terdapat 3 fokus utama kurikulum Merdeka. Yang pertama, penguatan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Yang kedua, pengembangan kompetensi sesuai minat, bakat, dan kebutuhan siswa. Dan yang terakhir, pembelajaran berbasis proyek. Pengertian kurikulum di negara maju. Kurikulum di negara maju adalah suatu sistem perencanaan pendidikan yang fleksibel, terstruktur, dan berorientasi pada pengembangan kompetensi, karakter, serta keterampilan hidup siswa yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan global. Negara maju seperti Finlandia, Jepang, dan Singapura telah menerapkan kurikulum berbasis kompetensi sejak lama. Terdapat 4 fokus utama kurikulum di negara maju. Yang pertama, fokus pada kompetensi dan keterampilan. Kurikulum di negara maju menekankan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, dan komunikasi. Siswa tidak hanya menghafal, tetapi dilatih untuk memahami dan menerapkan pengetahuan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Siswa memiliki kebebasan memilih mata pelajaran sesuai minat dan bakat mereka, memungkinkan pengembangan potensi unik individu. Yang ketiga, fleksibilitas dan stabilitas. Kurikulum jarang diubah total karena landasan pendidikan, budaya, dan teknologinya sudah mapan. Perubahan hanya dilakukan secara parsial sesuai kebutuhan zaman. Yang keempat, integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dianggap sebagai alat integral dalam proses pembelajaran sehari-hari, bukan hanya sebagai pelengkap. Yang kedua, perbedaan utama. A. Pendekatan pembelajaran. Kurikulum Merdeka. 1. Berpusat pada siswa. Yang kedua, menggunakan project-based learning. Yang ketiga, memberikan kebebasan guru dalam memilih metode pembelajaran. Yang keempat, mendorong eksplorasi minat siswa. Negara maju. 1. Menggunakan pendekatan inquiry-based learning dan problem-based learning. Yang kedua, siswa aktif mencari, meneliti, dan menemukan solusi. Yang ketiga, pembelajaran sangat konseptual dengan kehidupan nyata. Keempat, penekanan kuat pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. B. Fleksibilitas kurikulum. Kurikulum Merdeka. 1. Lebih fleksibel dibanding kurikulum sebelumnya. Yang kedua, guru dapat menyesuaikan materi dengan kondisi dan kemampuan siswa. Yang ketiga, tidak terlalu terikat pada struktur pembelajaran yang kaku. Negara maju. Yang ke-1, sangat fleksibel dan adaptif. Yang kedua, sekolah memiliki otonomi dalam mengembangkan kurikulum. Yang ketiga, kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal tanpa meninggalkan standar nasional. Keempat, lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan zaman. Yang ketiga, C. Sistem penilaian. Kurikulum Merdeka. 1. Penilaian berbasis proses dan hasil. Yang kedua, menggunakan portofolio, proyek, dan observasi. Yang ketiga, ujian bukan satu-satunya indikator keberhasilan. Negara maju. 1. Penilaian lebih menekankan proses belajar. Yang kedua, minim ujian standar nasional. Yang ketiga, penilaian bersifat berkelanjutan dan individual. Yang keempat, berfokus pada pengembangan kompetensi siswa secara menyeluruh. D. Peran guru. Kurikulum Merdeka ada 3. Yang pertama, guru berperan sebagai fasilitator. Yang kedua, membimbing siswa dalam proses belajar. 3. Diberi kebebasan dalam metode mengajar. Yang kedua, di negara maju, yang pertama, guru sebagai mentor, fasilitator, sekaligus inovator. Yang kedua, profesi guru sangat efektif dan bergengsi. Yang ketiga, wajib mengikuti pelatihan berkelanjutan. Yang keempat, guru yang juga terlibat dalam penelitian pendidikan. E. Fokus pendidikan. Kurikulum Merdeka. Keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, dan karakter, penanaman nilai-nilai Pancasila, serta penguatan profil pelajar yang beriman, mandiri, gotong royong, kritis, dan kreatif. Di negara maju, itu fokus pada keterampilan abad 21, yaitu critical thinking atau berpikir kritis. Yang kedua, ada creativity atau kreativitas, communication atau komunikasi, collaboration atau kolaborasi. 2. Menyiapkan siswa-siswa untuk dunia global dan teknologi masa depan. 3.
persamaan. Meskipun berbeda dalam implementasi, kedua sistem memiliki kesamaan, sama-sama berpusat pada siswa, menekankan pengembangan kompetensi bukan sekadar hafalan, tetapi juga menggunakan metode pembelajaran aktif, mengurangi dominasi ujian sebagai satu-satunya penilaian, serta mendorong keterampilan abad 21. Yang keempat, ada kelebihan dan kekurangan. Kurikulum Merdeka. Kelebihan: 1. Lebih fleksibel dan tidak kaku. 2. Pengembangan karakter siswa secara kuat. 3. Memberikan ruang kreativitas bagi guru dan siswa. 4. Pembelajaran lebih relevan dan kehidupan nyata. Kekurangan: 1. Implementasi belum merata di seluruh Indonesia. 2. Kesiapan guru masih berbeda-beda. 3. Fasilitas pendidikan belum semua mendukung. 4. Masih membutuhkan adaptasi jangka panjang. Kurikulum negara maju. Kelebihan: 1. Siswa pendidikan sudah matang dan stabil. 2. Didukung teknologi dan fasilitas modern. 3. Guru berkualitas tinggi dan profesional. 4. Hasil pendidikan lebih konsisten. Kekurangan: 1. Membutuhkan biaya pendidikan yang tinggi. 2. Tidak semua siswa dapat langsung diterapkan di negara berkembang. 3. Tekanan akademik di beberapa negara cukup tinggi, misalnya Singapura dan Jepang. 5. Analisis tambahan. Jika dilihat secara global, kurikulum Merdeka sebenarnya sudah mengarah ke sistem pendidikan negara maju. Namun, perbedaan utama terletak pada kesiapan infrastruktur, kualitas guru, budaya belajar masyarakat, konsistensi kebijakan pendidikan. Negara maju telah lebih lama membangun sistem pendidikan berbasis kompetensi, sedangkan Indonesia masih dalam tahap transformasi. Segitu aja penjelasan dari kelompok kami.